Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membahas soal bahasa Indonesia, bagian tes pemahaman, bacaan, dan menulis. Teks 1, tes pemahaman, bacaan, dan menulis. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 28. Di Indonesia, praksis kecurangan selama ujian nasional atau UN telah berlangsung lama dan menjadi cara bertindak umum di kalangan pendidik dan siswa. Situasi ini tidak begitu saja. Ada proses titik-titik mengawalinya. Titik-titik pada saat ulangan harian di kelas, kegiatan mencontek sudah menjadi cara bertindak umum di kalangan siswa. Siswa sendiri menjadi saksi bahwa kegiatan contek-mencontek merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga tidak dirasakan lagi ada yang tidak beres dalam kegiatan mencontek ini. Dalam tingkat lebih tinggi, misalkan dalam tingkat sekolah, demi tujuan praksis menaikkan mutu sekolah, kecurangan itu telah terlembaga melalui pembentukan panitia khusus sebagai tim sukses UN. Tugas tim sukses tidak lain adalah mengusahakan agar tingkat kelulusan UN naik melalui berbagai macam cara. Di tingkat sekolah misalnya, yang sering terjadi adalah pengawas gabungan antar sekolah sudah tahu sama tahu untuk membiarkan siswa mencontek selama UN. Atau lebih parah, pengawas memberikan jawaban kepada siswa selama UN berlangsung. Di beberapa sekolah, agar tidak terlalu mencolok, mereka membiarkan para siswa keluar satu persatu ke kamar kecil selama ujian berlangsung, sebab di kamar kecil sudah ada kunci jawaban soal ujian. Bahkan di beberapa sekolah, pengawas membiarkan anak keluar kelas satu persatu pergi ke ruang guru untuk mendapatkan jawaban atas soal ujian. Tentu saja, beberapa guru yang masih memiliki hati nurani merasa terpojok dengan situasi ini. Bahkan, ada yang lebih vulgar. Seorang guru membacakan jawaban ujian di depan kelas dan disaksikan oleh pengawas gabungan antar sekolah. Siswa tinggal menyalin. Kecurangan dan ketidakjujuran menjadi cara bertindak umum dalam lingkungan pendidikan. Teks diadopsi dari pendidikan karakter di zaman Keblinger. Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membahas soal-soal bahasa Indonesia. Materi tes pemahaman, bacaan, dan menulis. Oke, kita langsung memulainya. Nomor 21. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 3 teks tersebut adalah A. Yang, B. Tetapi, C. Jika, D. Meskipun, E. Dan. Penjelasannya, konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi menyambungkan antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Di dalam kalimat 3, konjungsi yang tepat adalah konjungsi antar frasa atau antar klausa. Jadi yang paling tepat adalah konjungsi yang. Jawabannya A. Nomor 22. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu A. Kata di kalangan pada kalimat 5, B. Kata kebiasaan pada kalimat 7, C. Kata kelulusan pada kalimat 9, D. Kata antar sekolah pada kalimat 14, E. Kata ketidakjujuran pada kalimat 16. Pembahasannya, kesalahan penulisan artinya tidak sesuai dengan pedoman EYD,
dan KBBI yang berlaku, meliputi kata, tanda baca, dan huruf kapital. Kesalahan tulisan terdapat pada kata ketidakjujuran pada kalimat 16. Mengapa? Karena seharusnya kata ketidakjujuran disambung. Karena setelah mendapat imbuhan ke dan an, seharusnya digabung menjadi satu. Maka jawabannya E, ketidakjujuran pada kalimat 16. Nomor 23. Makna membacakan pada kalimat 14 adalah A. Menyatakan intensitas, B. Menyatakan kolektif, C. Menyatakan saling, D. Menyatakan tindakan, E. Menyatakan bermacam-macam. Penjelasannya, makna membacakan berarti menyatakan suatu tindakan secara fisik atau sedang berkegiatan. Maka jawabannya adalah D, menyatakan tindakan. Nomor 24. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 dalam teks tersebut adalah A. Kepala sekolah dan sekolah mendapat nama, B. Nilai profesionalitas guru telah tergeser oleh kepentingan praktis, C. Di beberapa komunitas guru, mereka telah melaporkan kecurangan, malah disingkirkan oleh rekan kerjanya sendiri. D. Struktur pendidikan di tingkat yang paling dasar telah menggeser nilai kejujuran menjadi nilai keterbukaan agar semua siswa lulus UN. E. Dalam tingkat individu awal kecurangan itu adalah melalui ulangan harian. Pembahasannya, pertanyaan pada nomor 24 ini adalah pertanyaan tentang paragraf perumpang. Artinya, kita harus mencari kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf tersebut. Kita harus membaca kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya untuk menemukan pilihan yang paling tepat untuk mengisinya. Jawabannya adalah E. Dalam tingkat individu, awal kecurangan itu adalah melalui ulangan harian. Nomor 25. Bentukan kata yang tidak tepat pada teks berikut adalah A. Mengusahakan, B. Mencontek, C. Pembentukan, D. Dirasakan, E. Mencolok. Pembahasannya, bentukan kata artinya mengubah kata sesuai dengan pedoman EYD yang berlaku. Di nomor 25 ini, kata dasarnya adalah sontek. Ketika menerima imbuhan me atau men, maka ia menjadi luluh. Seharusnya, ia katanya adalah menyontek. Maka yang salah adalah B, mencontek. Nomor 26. Kalimat yang tidak mendukung isi teks adalah A. Kalimat 15, B. Kalimat 14, C. Kalimat 13, D. Kalimat 12, E. Kalimat 11. Pembahasannya sebagai berikut. Kalimat yang tidak mendukung artinya kalimat yang tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat-kalimat lainnya atau justru malah bertentangan. Maka jawabannya adalah C, kalimat 13. Nomor 27. Berikut ini yang dapat menggantikan kalimat 15 tetapi tidak mengubah pola kalimat dan makna kalimat tersebut adalah A. Siswa menyalin kunci jawaban itu, B. Semua siswa hanya menyalin, C. Siswa kemudian menyalinnya, D. Semua siswa menyalin bersama-sama, E. Siswa kemudian tinggal menyalin kunci jawaban tersebut. Penjelasannya, kalimat 15 bisa digantikan asal tidak mengubah yang pertama artinya dan yang kedua fungsinya. Kalimat yang bisa menggantikan kalimat 15 adalah jawabannya B. Semua siswa hanya menyalin. Nomor 28.
Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut adalah A. Guru menjadi rujukan utama bagi pencarian kebenaran ilmu pengetahuan. B. Guru adalah sumber segala persoalan, bukan hanya di dalam dunia pendidikan, melainkan juga dalam masyarakat. C. Kesuksesan ujian nasional atau UN dipengaruhi oleh faktor siswa dan guru. D. Kecurangan telah terstruktur, bahkan telah menjadi semacam kultur berupa ancaman karir. E. Dinas Pendidikan melakukan beberapa cara untuk menyukseskan ujian nasional. Pembahasannya, yang ditanyakan adalah gagasan utama. Gagasan utama selalu berkaitan dengan topik. Kemudian, paragraf selanjutnya adalah paragraf yang hilang. Maka, yang tepat adalah berdasarkan kalimat sebelumnya, kita bisa mencari gagasan utamanya. Jawabannya D. Kecurangan telah terstruktur, bahkan telah menjadi semacam kultur berupa ancaman karir.